Saya akan menjelaskan secara singkat tentang membangkitkan konsep. Mungkin lebih tepatnya konsep-konsep ya. Jadi kita tidak hanya membangkitkan satu konsep, tapi banyak konsep. Karena banyak pilihan ya, banyak alternatif. Karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya disubstitusi atau dipenuhi ya. Ada kita memenuhi suatu permintaan, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi secara teknisnya, misalkan tenaga gitu ya, ini baterai yang mana misalkan si customer mintanya compact dan kuat. Nah, di sini ternyata ada banyak alternatif gitu. Ada yang dari PLN, jadi baterainya nggak ada, jadi kan enteng ya karena baterainya dicopot, tapi dia pakai PLN atau bisa dua-duanya gitu. Dia baterai bisa, terus bisa dicolok ke grid ya, on grid istilahnya. On grid itu kalau colok ke PLN gitu ya. Tadi saya katakan bahwa konsep-konsep itu berkiblat dari permintaan customer tadi yang ini. Tetapi bukan berarti kita berkiblat kepada ini ya, misalkan langsung ke mundur chapter 5. Bukan, tapi lebih ke kita berkiblat atau kita mereferensi dari chapter 6, karena di chapter 6 ini permintaan pelanggan yang beberapa permintaan pelanggan itu dikelompokkan, diolah lagi di sini ya, establishing. Terus setelah di establish, setting the final gitu. Nanti akan dari chapter 6 ini akan menghasilkan uh, ya target value ya di sini, target value, terus ada final specification-nya ya. Misalkan di sini oke, si value-nya di sini sudah ditentukan, tetapi apakah tetap bisa, apakah bisa dipertahankan? Nah, nanti di sini ada making trade-off. Tapi intinya gini lah, hasil dari chapter 6 ini, hasil dari chapter 6 itu akan menjadi, kalau kita lihat di sini ya, akan menjadi acuan ya untuk membangkitkan gitu ya. Acuan untuk membangkitkan konsep ya, yang kita kan posisinya di sini, yang chapter 7. Nah, si chapter 7 ini mereferensi ke sini. Jadi nanti target-target itu yang tadi saya katakan, keinginan customer ya. Keinginan customer yang diolah menjadi target-target gitu, target spec gitu ya. Setelah menjadi target spec dan sudah di setting final specification-nya, baru kita mengacu dari situ ya untuk membangkitkan alternatif konsep. Kita merefer dari situ. Jadi persis apa yang ditulis di sini, apa yang dikatakan di sini, after identifying a set of customer need gitu, dan establishing target product specifications, the team dihadapkan kepada pertanyaan berikut ini gitu ya. Jadi ini setelah mengidentifikasi dan establishing target product itu, kita mengacu ke situ. Nah, dari mengacu ke situ muncullah ada pertanyaan ya. Tapi ini Anda harus baca ini dulu sih ya sebenarnya. Karena di sini ada tulisan assuming only that the tool would employ mengasumsikan bahwa alat itu yang di gambar XCP71 itu menggunakan konvensional nails, paku yang konvensional, paku yang ada di pasaran itu. Jadi kayak pertanyaannya tuh, apakah alat ini dapat menggunakan paku yang ada di toko-toko material atau paku khusus. Jadi Bostis juga harus membuat pakunya juga sekalian gitu ya. Itu pertanyaan yang muncul setelah kita mengasumsikan ya. Ada asumsi.
Pertanyaan yang muncul seperti ini, what existing solution concept jika ada gitu ya. Jadi konsep apa yang sudah ada sekarang ini, yang sudah ada, jika ada, could be successfully adapted for this application. Jadi konsep yang sudah ada, apakah bisa diadaptasi nggak gitu? Apakah bisa diterapkan lah intinya. Konsep yang ada, kalau ada ya, kalau ada, misalkan pernah apa namanya, dulu pernah memikirkan, pernah mendokumentasikan konsep-konsepnya, ada nggak gitu? Nah kalau ada, apakah bisa diterapkan gitu maksudnya? Apakah bisa diterapkan for this application tuh maksudnya nails-nya tadi pakai yang konvensional. Apakah konsep yang dimiliki oleh Presiden Stanley Postage bisa adapted for this application untuk menggunakan conventional nails gitu. Kemudian pertanyaan kedua, what new concept? Nah, kalau nggak ada gitu, maksudnya kalau nggak ada konsep baru seperti apa yang mungkin saja memenuhi di established need gitu, yang memenuhi established need itu yang tadi ya di sini ya, termasuk target product specification juga ya. Established need yang ini, specification yang target product specification ini. Jadi konsep yang seperti apa? Konsep baru yang seperti apa? What gitu ya, yang bisa memenuhi permintaan dua permintaan ya, identifying ini sama target product specification. Terus pertanyaan ketiga, metode apa yang bisa digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Proses apa? Jadi ketika kita melakukan proses membangkitkan konsep, gitu, ada nggak metodenya begitu? Maksudnya, ada nggak sih metode supaya kita bisa membangkitkan dengan efektif dan efisien? Jadi nggak cuma terlalu mengandalkan nalar gitu, terlalu mengandalkan insting, terlalu mengandalkan naluri dan hal-hal yang tidak ilmiah gitu ya. Ada nggak gitu yang ketiga ini? Jadi yang pertama gitu, kalau kita apa namanya, kita hubung-hubungkan, kita rangkum ya. Yang pertama itu dia nanya, ada nggak konsep yang sudah ada di database kita? Nggak ada gitu. Misalkan jawabannya nggak ada gitu. Oke, kalau nggak ada, kita bikin konsep yang baru ya gitu. Moga-moga konsep baru ini bisa memenuhi gitu. Nah, terus yang ketiga, tapi gimana caranya kita bikin konsep yang baru? Gitu. Pertanyaan yang ini ya. Nah, oleh karena itu, maka inilah caranya di sini ya, step 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya sih agak-agak singkat ya. Tapi di beberapa step ini ada yang panjang ya. Yang paling gampang tuh step 2 sama 3 ya. Kalau step 2 search externally ya, kita cari pesaing gitu ya, atau juga kita bisa di sini ya, interview lead user itu kita untuk membangkitkan konsep kita menggali gitu, menggali ilmu atau menggali pengalaman dari lead user melalui wawancara gitu. Terus consult di expert, kita cari yang benar-benar ahli. Ahli apa di sini? Oke, di situ kita coba saya perbesar deh ya. Di situ ada ahli yang di bidang manufacturing gitu. Jangan sampai kita membuat barang tapi bahkan si ahli pun mengatakan itu tidak mungkin bisa dibuat misalkan. Makanya kita cari kita konsultasi gitu sama si expert di bidang manufacturing. Kemudian konsultan profesional, terus university faculty gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan yang ada di universitas. Kemudian supplier. Kita
tanya gitu, ada nggak jual ini jual itu, apakah ini bisa di kanibal, apakah bisa dipasang meskipun beda beda merek, itu biasanya sih namanya compatible ya, atau interchangeable part gitu. Part yang bisa diganti-ganti, biasanya misalkan di mobil ya, mobil Honda A bisa dipakai di mobil Honda B, meskipun sama-sama mereknya sama tapi kan tipenya lain gitu, tapi bisa dipakai misalkan. Oke, itu kira-kira tentang consult expired. Kemudian ini search patent ya di Google. Tapi di sini ini contohnya ya. Contoh paten pemaku nailer. Di sini tidak ada tahunnya ya. Saya rasa ini kita skip aja. Pokoknya intinya search externally itu bisa kita lihat paten. Juga bisa lihat di literatur gitu ya. Saya waktu itu membuat konsep electric vehicle, tapi kitnya aja, kit itu, jadi nggak perlu kita mengkonversi 100% dari bensin, dari kendaraan berbahan bakar minyak gitu ya, dari BBM 100% pindah ke elektronik gitu ya. Tidak seperti itu konsep yang saya sedang bangkitkan gitu ya, tapi hibrid ya. Jadi hibrid itu memang sudah bukan konsep baru ya. Hibrid itu bukan konsep baru, tetapi hibrid pada mobil tertentu itulah yang baru itu. Selama ini mobil hibrid kan yang beredar di sini ya itu Toyota gitu ya. Nah, bagaimana dengan mobil yang lain? Kalau misalkan mobil saya misalkan ya oke lah sama-sama Toyota gitu. Misalkan Toyota juga, tapi saya juga pengen hibrid. Nah, bisa nggak menyediakan tuh si tadi yang di atas kan katanya supplier gitu ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya terpaksa kita bikin kitnya gitu ya. Kit. Nah, kit ini kita cari di literatur gitu tentang secara utuh ya, produk secara utuh kitnya itu sampai cara kerja, tapi itu lebih ke arah ilmu dasar ya, basic science tentang bagaimana cara kelistrikan bekerja, elektromagnet. Kayak misalkan di buku fisika listrik ya, fisika elektromagnet itu ya, itu juga termasuk literatur yang dipublikasi. Nah, karena untuk apa sampai membuat konsep seperti itu ya, electric vehicle gitu ya. Ya katanya tahun 2025 katanya Jakarta mewajibkan membatasi emisi gitu, emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar minyak. Itu wajib banget, harus di bawah sekian part per million. Kalau di atas itu nanti didenda 500.000. Nah, oleh karena itu dalam waktu 3 tahun ke depan ini maka kebutuhan kit ini dijamin banyak yang membutuhkan lah ya. Kalau cara marketingnya yang benar gitu ya, mengiklankannya, memasarkannya dengan bahasa-bahasa iklan dan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang non teknis gitu. Kalau orang-orang teknik pasti paham lah kalau diajak bicara tentang kit, bagaimana cara kerjanya gitu ya, pasti paham. Nah, tapi sayangnya di Jakarta ini kan mungkin lebih banyak orang non teknisnya gitu ya, non teknik. Oke, kita lanjut. Search externally ini saya menjelaskannya agak loncat-loncat ya, karena
Yang ini paling gampang ya, search. Ya, saya menjelaskan yang paling gampang aja dulu gitu ya. Apalagi tadi, oke, ini yang tadi saya bilang pesaing ya, tadi di awal-awal di awal-awal ini search externally yang paling gampang banget itu pesaing ya. Benchmark itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu membanding-bandingkan dalam hal kriteria ya, kriteria kalau tadi ya misalkan pemaku tadilah ya. Eh, yang dibandingkan biasanya apa kriteria dalam hal awet tahan lama gitu. Tadi kalau lihat di gambar awalnya kan pakainya baterai ya kan. Nah, baterainya awet apa enggak, terus bobotnya berat enggak gitu. Kemudian kriteria dalam hal kekuatan paku, apakah dia bisa memaku kayu jati misalkan sampai 10 cm. Itulah yang dibanding-bandingkan gitu. Ya, syukur-syukur menemukan ide gitu ya, menemukan ide sehingga ide itu bisa diterapkan pada konsep yang sedang kita buat begitu. Dan saya pun juga pernah apa namanya meniru gitu ya dalam konsep yang tadi saya sedang kerjakan gitu ya tentang apa namanya kit ya, EV kit gitu. Contohnya punya ini ya si Protean namanya, Protean. Kalau search selama ini saya pakainya search internally ya. Jadi memakai sumber daya saya sendiri, memakai isi kepala, kemampuan kepala saya sendiri gitu. Tapi ketika oh ini nggak mau ya. Tapi ketika oh di sini search internally ternyata. Tapi ketika mentok begitu ya, saya sudah nggak bisa mikir lagi, nggak punya solusi. Ya, yang solusi atau cara yang paling populer, yang paling enak adalah melihat pesaing. Terus cari di YouTube, cari di Google, ketemunya Protean. Nah, masalah yang saya hadapi di sini adalah rem apa namanya? Bagaimana cara mendesain ulang rem cakram ya. Jadi saya mentoknya di sini. Jadi si efek kit ini kalau apa filosofisnya sebenarnya dia tidak merubah ya, tidak merubah bentuk asli. Dia cuma uh, add in ya atau plug in ya istilahnya. Plug in kayak misalkan nambahin moncong di knalpot ya. Knalpotnya tetap original tapi tinggal ditambahin moncong apa gitu supaya suaranya lain, berbeda atau supaya asapnya nggak masuk, moncongnya dipanjangin, kan tinggal di plug in aja ditambahin. Nah, filosofis kit itu artinya ya itu tidak merubah, tapi ketika topiknya adalah electric vehicle, khususnya di dalam wheel hub gitu ya. Salah, wheel hub. Wheel hub itu mesinnya di dalam ban, di dalam pelek gitu. Sementara kalau hibrid yang sudah beredar di Indonesia ya yang Toyota punya itu dia bukan di ban ya, dia bukan di sini tapi dia di transmisi ya. Jadi antara mesin transmisi, nah di sini dia hibridnya di sini. Ini gardan ke roda gitu ya. Iya, roda. Ini roda gitu ya. Ini transmisi, ini mesin.
Nah, si hibridnya di sini, ini Toyota di sini. Nah, kalau yang saya punya konsepnya itu bukan konsep baru, itu konsep lama. Adanya di ban, ya. Bukan di dalam ban, tapi di istilahnya di sini, knuckle istilahnya. Nah, mentoknya di sini ya. Wah, kan filosofisnya kit itu tidak merubah, tapi setelah diuji, disimulasikan di komputer, ternyata harus ini ya, harus merubah rem cakram. Nah, bagaimana caranya merubah rem cakram? Inilah yang eh, bukan mentok ya, tapi tidak yakin gitu. Tidak yakin apakah seperti itu yang saya dapat. Nah, untuk lebih meyakinkan, saya cari ini di Google, di YouTube. Nah, saya tiru deh Protean. Ya, secara big picture-nya itu ditiru ya. Oh, ternyata rem cakram itu harus benar-benar pisah gitu ya. Pisah dari badan originalnya mobil itu. Jadi dia bersatu dengan si kitnya gitu ya. Bersatu dengan kit. Nggak, nggak bisa dipisah. Jadi dia harus termasuk, rem cakramnya termasuk di dalam kitnya itu ternyata. Si Protean punya. Berarti namanya udah bukan kit lagi. Oke lah, intinya itu ya benchmark tadi. Itu cukup, bukan cukup, sangat ya, sangat membantu ini. Benchmark ini sangat membantu. Karena sangat membantu itulah saya menjelaskan pertama kali gitu ya. Selain ini lebih mudah, juga sangat uh, apa ya, praktis ya, dan sangat sering terjadi lah. Bisa dibilang sering terjadi. Nah, tapi di dalam setiap step-step ini si penulisnya menggunakan contoh gitu ya, menggunakan contoh agar pembaca bisa lebih paham. Nah, contohnya itu dipakai di setiap step gitu. Anda kalau baca ini si search externally, terus apa namanya nih, interview ya, interview consult ini, setiap paragraf ini sebenarnya contohnya konsisten, dia masih apa namanya, masih membahas contoh nailer tadi ya. Di beberapa paragraf ini juga membahas tentang bagaimana mentenagai nailer ya di antara paragraf ini. Nah, tapi saya tidak menjelaskan lebih detail ya. Uh, Anda gali sendiri di paragraf tersebut ya. Nah, oleh karena memakai contoh yang konsisten dari step 1 sampai step 5, yaitu sambung menyambung, contohnya konsisten, maka kita perlu uh, mengidentifikasi atau perlu mengenali contoh itu lebih awal ya, lebih baik dari awal itu. Soalnya kalau saya teruskan ke bawah itu nanti jadi bingung, kok tiba-tiba muncul masalah baterai gitu, kok tiba-tiba muncul masalah per dan seterusnya. Oleh karena itu kita ke clarify the problem ini di step 1 ya. Gambar yang Anda lihat di sini ini 5 step konsep secara umum. Secara umum ya seperti ini kalau digambar ya. Jadi di step 1 sampai step 5 ini kalau digambar secara flowchart seperti ini. Jadi kita tadi kita menjelaskan ini ya. Oh sorry, tadi kita menjelaskan yang step 2 doang ya. Yang step 2 saja kita jelaskan, terus saya berhenti di sini. Kemudian saya jelaskan di sini karena kalau saya teruskan di sini nanti ini membicarakan masalah apa gitu. Jadi benang merahnya nggak kelihatan, maka harus kembali ke sini ya.
ke nomor 1 supaya benang merahnya kelihatan. Jadi di clarify the problem itu understanding ya, isinya understanding, problem decomposition, mengurai masalah ini adalah apa ya, bisa dibilang cara atau metode, kalau saya bilang ini metode sapu jagat ini ya. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa selesai. Semua bisa selesai asalkan gitu, asalkan bisa mengurai masalah. Nah, tadi yang saya katakan kenapa nggak diterusin ke sini, takutnya nanti bingung loh, tiba-tiba kok begini gitu. Memang masalahnya seperti apa? Nah, disinilah maksudnya. Kita harus mengurai dulu sih sebenarnya, baru ke sini. Tapi ini populer banget, ini paling ibaratnya nih kalau kita apa namanya, kalau sedang membuat suatu karya tuh biasanya apa biasanya? Kita pernah mendengar ini kan, kalau kita membuat karya. Ya paling gampang misalkan karya skripsi deh. Skripsi ini pasti kita mengamati literatur yang ya publikasi penelitian terdahulu, terus kita tiru, terus kita modifikasi gitu. Makanya saya paling enak menjelaskan di search externally, tapi dalam rangka untuk benang merah tadi, sebenarnya masalahnya apa, didapat dari mana, supaya sambung menyambung, maka kita fokus di step 1 dulu ya. Di step 1 ini ada apa namanya, di sini dijelaskan ya, ada customer need gitu ya. Customer need-nya seperti yang ada di sini nih, design a better handheld roofing nailer. Tapi ini lebih apa, di sini disebutkan lebih general ya, lebih umum gitu. Challenge-nya atau scope-nya gitu ya, scope-nya itu lebih general. Yang ini ya, yang lebih general tuh yang ini. Tapi kalau ini kan jadi diurai gitu ya, design better, terus diurai menjadi fasten root gitu, fasten roofing, sorry, roofing material. Ini umum. Nah, kalau yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik itu improve the speed, gitu. Jadi ini tadi apa? Design a better. Better itu apa? Kalau better dalam hal yang umum ya ini umum. Tapi kalau yang lebih spesifiknya ini gitu ya. Untuk membuat design a better tadi, a better handheld, si timnya membuat asumsi gitu. Kita asumsikan, dan asumsi itu disepakati gitu di dalam suatu dokumen namanya mission statement. Nanti si pemakunya menggunakan nails, namanya juga pemaku ya, tapi ya kan nailer itu ya harusnya use nails lah ya, dibanding menggunakan lem atau baut gitu. Oke, selanjutnya the nailer will be compatible with nail magazine on existing tool. Jadi si pemaku yang akan kita buat ini juga bisa menggunakan magazine gitu, bisa menggunakan magazine yang tersedia di pasaran. Ini yang tadi saya katakan, Honda tipe apa A bisa komponen-komponennya bisa dipakai juga oleh Honda tipe B. Ya, tapi ini kan mereknya sama ya. Tapi yang dimaksud di sini dia
beda merek ya, kompatibel dengan beda merek. Yang ini kita singkat sajalah ya, intinya aja. Anda bisa terjemahkan sendiri ya. Based on the assumption the team had identified, jadi tim sudah mengenali kebutuhan customer, yaitu apa? Yang ini 1, 2, 3 ini baca sendiri. Kita next aja. Kemudian the team get supplemental. Jadi si tim itu mengumpulkan informasi tambahan untuk mengclarify itu apa? Memastikan, menjelaskan, and quantify, mengukur kebutuhan such as the approximate energy and speed. Contohnya energi dan speed. Nah, itu ini udah muncul nih. Energi dan speed. This basic need were subsequently translate gitu. Basic need ini diterjemahkan kepada target product specification. Begitu. Nah, target specification-nya jadinya seperti ini. Nah, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana caranya membuat target specification, ini adanya di video sebelumnya ya. Di situ tentunya sudah ada customer need ya. Mana tadi yang nih ya. Dimulai dari sini, dapat ini, terus dapat ini. Melalui ada benchmarking juga di pesaing-pesaing nailer ya. Biasanya sih tiga pesaing. Nah, dari 3 pesaing ini didapatlah, oh ternyata si customer itu sebenarnya membutuhkan ini gitu, kira-kira seperti itu. Atau nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh dari 25 atau 38 ya. Oke, terus bagaimana cara menggambarkan ini atau lebih mudah lagi, ini kan tulisan-tulisan ya. Nah, ternyata ada nih yang lebih mudah seperti ini. Ya. Yang tadi saya sebutkan di atas di sebelumnya itu kalau digambarkan dengan grafik ya seperti ini jadinya. Ini gambar apa? Function diagram of handheld nailer arising gitu. Diagram ini gitu. Diagram dari si handheld nailer ini berasal dari from of functional decomposition yang sebelumnya tadi ya, functional decomposition. Nah, kalau A itu adalah overall black box. Black box tuh gini. Ini black box. Jadi di dalamnya ini nggak kelihatan karena black ya, black hitam gelap. Isinya ada apa sih gitu? Ya nggak tahu gimana prosesnya. Yang penting nanti keluarnya A, B, C begitu. Itu black box tuh namanya ya. Ya istilah itu bukan hanya di buku ini ya, di buku lain juga ada juga yang menyebutkan black box, bukan black box pesawat ya. Nah, di sini black box dia nggak tahu prosesnya di sini mana. Yang penting kalau inputnya saya masukkan sekian, nanti dia keluar sekian. Itu namanya black box. Nah, yang kita bahas tuh di sini. Di buku ini, di chapter ini kita bahas proses yang ada di sini. Oke. Nanti ada inputan energi. Kita coba lihat deh ini. Saya hapus dulu. Kita bahas di sini mungkin biar lebih paham gitu ya. Biar lebih cepat di halaman ini. Karena ini big picture ini ya. Oke, tadi kan tentang energi ya. Energi dan apa tadi, kecepatan ya. Ada coba kita lihat, ini kan ada 3 ya. Kita lihat halaman sebelumnya ini ya, insert nail, apa nih, bobotnya ringan,
The nailer has no noticeable nailing delay. Oke. After tripping the tool. Jadi tidak ada delay. Tidak ada delay setelah tripping the tool. Apa ini? Ya intinya nggak ada delay aja lah. Berarti kan ini speed ini. Yang ini speed, terus energinya di mana? Kalau energi ya mau nggak mau berhubungan dengan speed ya. Semakin speednya tinggi, semakin energinya butuh lebih tinggi. Apalagi ini ada rapid succession gitu ya. Ketika memasukkan paku, jadi gimana ya? Ada di gambar selanjutnya sih ya, yang disebut dengan rapid succession. Oke, gini aja deh. Ini saya gambarin paku ya. Ini kepalanya. Nah, di sini tuh ada paku begitu. Paku. Terus ini pemukulnya. Pemukul tuh begini deh ya. Ini adalah pemukul, arahnya ke sana. Setelah dia ditembakkan, nah paku yang ada di sini mengisi gitu, succession gitu. Tapi cepat mengganti gitu, cepat. Ini rapid ya. Kelihatannya begitu. Coba nanti kita lihat di halaman berikutnya apakah ini yang dimaksud dengan ganti magazin. Apakah ganti magazin atau ini ya. Ini istilahnya apa ya kalau di permainan tembak-tembakan itu kan reload ya. Cuman kalau reload ini kan magazinnya yang di reload gitu ya. Nah, ini rapid succession ini cepet nggak gitu ya. Misalkan 10 paku per detik gitu. Oke, itu deh ya. Oke, nanti ini akan berhubungan dengan beban. Misalkan karena dia butuhnya cepat, kalau cepat kan biasanya butuh energi gitu. Kalau butuh energi biasanya ini akan menambah beban gitu ya. Kayak misalkan pesawat ya, gimana caranya supaya pesawat bisa cepat dan apa long distance gitu ya, jarak jauh. Maka ya bahan bakar ya, BBM-nya diperbanyak. Akibatnya apa? Akibatnya dia jadi berbobot tinggi. Oke, terus energi ya. Energi jadi ada pilihan di sini. Store or accept eksternal. Jadi menyimpan tenaga atau menerima tenaga dari luar. Kalau menyimpan itu dia pasti pakai baterai gitu kan. Kemudian energinya tuh dikonversi energi listrik to translational energi, energi kinetik ini. Kinetik itu ya bergerak gitu ya. Bergerak. Kalau translation ini ya bergerak. Gitu. Jadi energi listrik ataupun bisa juga energi kimia ataupun juga ada ledakan ya. Itu dikonvert gimana caranya semua energi ini bisa membuat benda menjadi bergerak begitu. Oke, terus kalau sudah ketemu ya di apply. Kemudian nails. Dia menyimpan nails gitu ya, terus isolate the nails. Apa nih isolate nails ini? Yang ini kan magazin. Yang isolate ini yang tadi saya gambar di sebelumnya ya. Setelah dia keluar dari storage gitu ya, keluar dari magazin terus di isolate supaya dia bisa dipukul gitu. Gitu. Sand strip, trigger tour ini nanti kita lihat di halaman berikutnya apa artinya ya.
Oke, itu tadi refinement. Intinya sih ini ya, kalau black box itu nggak kelihatan, kalau black box kelihatan gitu ya. Gitu ya intinya. Apa yang akan dikerjakan prosesnya itu kelihatan. Masih di decompose a complex problem. Jadi di subbab ini selain kita mempelajari ini ya, selain kita mempelajari functional decomposition, ya, jadi kita juga mempelajari dua pendekatan ya. Pendekatan pertama ini, pendekatan kedua ini. Decomposition by sequence of user action. Jadi kita mengurai berdasarkan atau dengan cara urutan bagaimana si user menggunakannya gitu ya. Si user menggunakan nailer itu pertama adalah moving the tool. Ya movingnya dibagi dua ya, menjadi moving secara gross nailing position, kemudian move secara precisely. Jadi ini sama-sama move ya. Cuman yang satu ini ya, the gross itu maksudnya memposisikan nailer itu secara kasar gitu. Nah kemudian mencoba untuk memposisikan toolsnya atau toolnya menjadi lebih precise. Baru habis itu triggering ya, triggering itu ya tembak begitu ya. Oke, itu this approach is often useful for products with very simple technical function lah. Very simple. Jadi fungsi teknis yang sangat sederhana itu useful ya, sangat berguna kalau kita memakai decomposition. Tapi kalau di sini technical functionnya banyak gitu ya, nggak cuma mindahin ya, nggak cuma mindahin terus trigger, mindahin trigger. Ya kalau lebih dari ini lebih baik pakai ini karena nailer itu kan nggak cuma move sama trigger, dia juga ada reload ya, mengisi ulang nail misalkan. Terus mungkin juga ada mengatur kecepatan succession antara paku satu dengan paku dua supaya nggak terlalu cepat. Juga mengatur kekuatan, kan fungsi-fungsi itu, fungsi untuk mengatur kekuatan gitu. Oke, decomposition by key customer need. Nah kalau customer need banyak gitu ya, needs. Contohnya nih, for the nailer, this decomposition might include the following subproblem. Tembak in rapid succession, dan dia juga ringan, kemudian dia bisa menyimpan paku ya, besar ya, large nail, maksudnya kapasitasnya yang besar, bukannya pakunya besar gitu, bukan paku besar. Nah kalau banyak, jadi lawannya dari simple tadi ya, lawannya dari simple tuh dia kan cuma dua sebenarnya, move sama trigger. Nah kalau ini banyak, 1, 2, 3 gitu. Jadi lebih baik pakainya ini ya. Di sini dijelaskan ini ya form ya. Jadi pendekatan ini lebih berguna dalam hal form. Form itu bentuk ya, atau shape, form. And not working principle itu bukan prinsip kerjanya. Bukan prinsip kerja dari teknologi. Gitu. This approach is often useful. Ini kita catat aja nih.
Ini kita coret aja. Jadi kita bacanya langsung ke belakang ya. This approach is often useful for product in which form is the primary problem. Jadi kalau uh, dalam hal ini ya, dalam hal form ini adalah dia primary problem, maka pendekatan ini berguna. Yang ini. Gitu. Nah, contohnya example of such product include toothbrush. Gitu. Uh, Toothbrush itu kan nggak apa namanya nih, dia bukan working principle dia, maksudnya karena prinsipnya ya cuma maju mundur doang kan, ya ada lah mungkin roll ya kan, ada back forward back apa, maju mundur terus diputar gitu ya. Nah, bukan itu gitu maksudnya, kalau toothbrush itu bukan uh, working principle-nya yang menjadi masalah, tapi formnya gitu. Maka pakainya ini, katanya sih gitu ya. Selanjutnya adalah ini focus initial effort on the critical subproblem. Kita fokusnya ke sini maksudnya ya, ke awalnya tuh apa gitu. Kita harus memutuskan pertama yang harus diselesaikan tuh apa. Pertama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tim gitu ya, can usually agree after few minutes of discussion on which subproblem should be addressed first. Gitu. Mana yang pertama duluan dan mana yang setelahnya. Nah, di sini dia mengatakan, oh, jadi di dalam tim itu seperti ada apa namanya, dualisme lah istilahnya. Jadi ada apa, bertentangan ya. Yang satu bilang kita harus apa, menyelesaikan dulu ini, confident that the nail handling, yang ini dulu yang dikerjakan, handlingnya dulu baru energinya gitu. Tapi di tim yang lain fokus ke storing atau apa, storing energi ya, menyimpan yang ini energinya dulu, yang ini energinya dulu, kalau yang ini handlingnya dulu ya. Nah, di sini disarankan ya kesepakatan lah ya. Silakan berdiskusi, berikan waktu. Jadi penulis ini apa, sharing experience, pengalaman pada waktu penulis ini membuat apa namanya, konsep di dalam tim. Nanti ada semacam ya pertanyaan gitu ya, ya seperti ini yang mana dulu sih yang akan kita selesaikan masalahnya, apakah energinya dulu, kenapa nggak mau ya, yang ini dulu atau yang ini dulu gitu, atau malah dibalik ya, mikirin ini dulu baru mikirin ini gitu. Nah, itu silahkan didiskusikan, kita cari yang paling make sense ya. Tapi kalau sama-sama make sense, nah itu berarti dicari kesepakatan. Ya, di sini ya, tadi ada apa? Team can usually agree after. Nah, biasanya tim itu setuju setelah beberapa menit diskusi gitu. Tentunya dengan mengusulkan argumen-argumen ya, argumen-argumen yang make sense.
pertimbangan-pertimbangan waktu, biaya, atau style. Biasanya style kayak tadi saya menjelaskan yang mana, yang ini dulu ya, search externally dulu, baru yang step 1 gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di sini ya. Oke, itu step 1 ya. Kemudian step 2 tadi sudah dijelaskan di menit awal. Nah, sekarang kita ke step 3, search internally. Inti dari search internally ya. Internally itu ada di sini di kalimat pertama ini sampai sinilah ya. Intinya itu di sini. Nah, nanti dikembangkan di paragraf-paragraf berikutnya. Oke, intinya adalah apa yang dimaksud dengan internally, yaitu personal dan team knowledge, pengetahuan dan kreativitas dari si tim. Jadi artinya tim itu sudah punya bekal duluan sebelum membentuk tim, punya latar belakang, mungkin juga punya karya-karya sebelumnya, atau belum ada karya tapi hobi, misalkan memang sudah sering punya gagasan tapi tidak diwujudkan. Jadi hanya pada tahap angan-angan pun itu juga bisa ya, bisa untuk sebagai syarat masuk kepada tim pengembangan ya, tim pengembangan. Jadi search internal itu kita bertanya kepada masing-masing anggota ya tentang pengetahuan dan kreativitas untuk membangkitkan konsep solusi. Itu intinya. Nah, tapi tidak semudah itu. Ternyata ada beberapa tips and trick ya yang disampaikan oleh penulisnya ini, Karl Ulrich, di halaman berikutnya. Kalau ini kita skip aja, kalian baca sendiri ya, untuk menyingkat waktu. Ini kan cuma sejarah aja ini ya. Silakan Anda baca sendiri. Ya, saya langsung menjelaskan di sini. Jadi ada 5 guidelines. Ini ada 5 guideline yang berguna gitu ya. Ini kok nggak nyala. Yang berguna untuk improving both individual dan group. Nah, nanti di individual ini si individual nanti akan istilahnya ya, bertapa gitu ya, kalau dalam bahasa singkatnya itu bertapa, dia menyendiri gitu ya. Nah, kalau grup internal ya tidak menyendiri, ya ngumpul gitu ya, ada 5 orang yang ngumpul di suatu ruangan dan saling menganalisis SWOT, saling menilai gitu ya, yang ini juga menilai gitu. Itu intinya itu begitu ya di situ ya. Nah, oke, tapi pertama ini dulu ya. Sebelum kita ke bertapa atau sebelum kita secara grup, di sini ada guideline-nya. Yaitu suspend judgment. Itu artinya apa ya? Suspend itu seperti menunda gitu ya. Kalau judgment itu penilaian. Jadi kita menunda penilaian gitu. Apa yang dimaksud dengan suspend judgment? Oke, kita langsung ke sini, paling ini ya, paling efektif ke sini aja deh. Dari sini sampai di sini. Gitu ya. Jadi concept generation for product development is fundamentally different. Itu berbeda gitu. Berbeda dengan apa? Ya berbeda dengan atasnya tadi, di atas ini for example deciding. Kita memutuskan apa yang akan kita pakai di pagi hari. Itu aja deh ya. Kan cepat ya kalau di pagi hari, ya kita putuskan secara cepat. Nah, tapi di sini dia jangan cepat-cepat, disuspend dulu gitu, intinya itu. Kalau konsep generation itu dia berbeda dengan si keputusan ketika kita bangun tidur, kita mau makan dulu atau sikat gigi dulu atau mandi dulu atau
nggak usah mandi langsung berangkat misalkan, itu kan keputusan yang apa namanya cepat gitu ya. Nah makanya di sini diminta untuk suspend. Kenapa disuruh suspend? Karena a lot gini, we have to live with the consequences gitu. Ketika kita memutuskan sesuatu tentang konsep ya, konsep itu jangan buru-buru dibangkitkan apa diwujudkan, nanti dampaknya gitu. Kalau buru-buru itu nanti ada dampaknya gitu. Product concept decision for years, dampaknya bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ada dampak-dampaknya ini, maka suspending evaluation for the days or week required gitu. Makanya menunda evaluasi selama berhari-hari atau berminggu-minggu itu dibutuhkan. Jadi kayak ada pertentangan ya. Kita ini dikejar waktu untuk segera meluncurkan produk. Kenapa kok ditunda-tunda gitu. Ada pertentangan ya, tapi ya namanya juga pengalaman dari penulis lah ya. Tapi secara make sense ya, saya menerima inilah ya. Saya pribadi bisa menerima tips yang pertama itu jangan buru-buru karena dampaknya ya. Oke, itu required to generate, jadi dibutuhkan untuk membangkitkan banyak alternatif. Adalah kesuksesan yang paling kritis gitu. Is critical to success. Bukan the most critical ya, tapi critical to success lah intinya. Suspend judgment itu adalah tips yang kritis gitu. Kalau nggak dilakukan nanti dikhawatirkan ini konsekuensinya berdampak buruk. Saya rasa itu aja intinya dari nomor 1. Oh iya, satu lagi nih penting juga ya, jadi jangan no criticism of concept is allowed. Jangan mengkritik konsep ketika grup internal gitu ya, atau during group concept generation. Jangan mengkritik ya gitu. Apa alasannya gitu? A better approach is for individuals perceiving weakness in concept to channel any judgment tendency. Artinya para individu ini harus memahami ya. Tidak ada kata harus di sini, tapi intinya individuals memahami kelemahan di dalam konsep, oke, dalam rangka untuk menyalurkan ya to channel any judgmental tendencies. Jadi katanya jangan kritik gitu ya. No critics of concept is allowed. Gitu. Ya karena gini, selama di suspend itu atau selama days or week ya jangan ada kritik, karena biarkan dulu berkembang sampai ada restart ya, idenya, konsepnya dari start sampai finish, diselesaikan dulu sampai finish gitu. Nah baru bolehlah kritisme ya, boleh mengkritik kalau sudah selesai. Nah tapi si individual yang menerima kritikan itu dia harus menyalurkan kritikan tadi yang bertendensi judgmental gitu ya, itu disalurkan atau dirubah into suggestion gitu. Itu maksudnya dari kalimat ini. Jadi Anda kalau dikritik karena memang sudah waktunya dikritik setelah finish, Anda harus menerima kritikan itu, tapi ya disalurkan aja, dirubah aja menjadi suggestion. Jadi jangan baper lah intinya. Terus untuk apa? Oh ya, untuk suggestion itu kan saran untuk perbaikan. Oh intinya jangan baper lah. Oke, kita lanjut ke nomor 2, generate a lot of ideas. Nah dari sini aja sudah
ketahuan di situ kita membangkitkan sebanyak-banyaknya, intinya itu. Ya, kita yang ini Anda baca sendiri aja karena ini udah jelas gitu ya. Ya paling di sini ada beberapa contoh atau sedikit rule gitu ya. Welcome ideas that may seem invisible. Jadi tetap menerima ide-ide yang mungkin saja tidak layak gitu. Jadi kita tadi kan apa judulnya tadi? Search internally gitu. Misalkan si ketua tim nanya ke anggotanya, terus anggotanya memberikan ide yang nyeleneh gitu. Tapi kita harus tetap welcome ya, kita harus tetap welcome. Oke, next ya. Make plenty of sketch. Nah, di sini kan apa bedanya ideas sama sketch? Nah, kita kan sudah pernah belajar menggambar teknik. Sketch ya sketch. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan ide yang di atas? Nah, kalau ide ya bukan sketch, berarti ide seperti apa yang tadi dijelaskan dengan apa black box ya. Coba kita sedikit ngintip ke atas. Bisa jadi seperti itu. Kalau ini sketch ya. Karena tidak ada ukuran-ukurannya, jadi masih bisa dibilang masih kasar gitu ya. Oke, ini coba nanti kita lihat idenya di bawah lah ya. Kalau ini kan dia mencoba untuk mendekompos ya, untuk mengurai. Nanti kita lihat idenya seperti apa. Jadi untuk sementara ini dulu yang kita bahas. Make plenty of sketch, begitu katanya. Tapi sketch quality itu tidak terlalu tidak terlalu kritis kualitas sketch. Yang kritis itu konsepnya gitu ya, konsepnya. Oke, nanti kita lihat lebih ngerti lagi di halaman berikutnya. Selanjutnya build sketch model. Ya, simple physical model can quickly be created, bisa cepat dibuat to express concept, untuk mengekspresikan konsep using form. Nah, kalau yang tadi sketches itu gambar-gambar, kalau di sini udah mulai prototyping ya, dari busa, dari tanah, dari karton, terus 3D printing dan lain-lain, media lain. Nah, prototyping ini pastinya 3 dimensional. Itu sangat sangat membantu kita bisa melihat problem-problem yang tidak kelihatan gitu ya, laten. Ternyata ketika dibangun barulah kelihatan problemnya gitu. Helpful for problem requiring a deep understanding of form, user interface, dan spatial relationship dan seterusnya lah ya. Intinya itu aja, silakan ini dibaca sendiri. Oke. Itu tadi 5 guideline ya. Both individual and group session can be useful ya, tadi sudah dijelaskan. Tadi saya jelaskan tentang bertapa ya di sini. Working alone, ini bertapa, terus bareng-bareng ini working together ya. Intinya itu ya, bertapa itu lebih generate more better concept kalau bertapa sendirian, itu intinya. Oke. Si penulis ini tidak tidak meremehkan cara-cara working together tadi ya, karena si penulisnya mengatakan kadang kalau sedang bertapa pun sendirian itu
ada apa di sini ditulis ada interupsi ya. Ada people interrupt, ada phone ring, urgent problem, email demand. Ada email masuk yang harus segera dibalas lah intinya gitu. Jadi karena apa hal-hal tersebut, there is a practical reason ya semacam inilah. Ada alasan-alasan praktis seperti ini yang for holding group untuk mengadakan group concept generation gitu. Jadi ada keuntungannya juga untuk untuk memastikan ya si individual itu memastikan dia akan memberikan waktunya. Soalnya kalau bertapa itu nggak ada yang ngawas gitu ya. Misalkan saya menugaskan anggota saya untuk bertapa gitu ya. Tapi gimana cara memastikan gitu? Apakah saya harus telepon terus? Justru malah mengganggu. Kalau di di S3 gitu ya, mereka harus nginep di lab. Nah, ini bertapa, nginep di lab dan harus ada absen. Emang berat, S3 itu berat ya, pisah dari keluarga hanya demi bertapa. Karena bertapa ini lebih cepat kelarnya kerjaan ya. Gitu. Nah, tapi kalau di sini grup untuk memastikan si individual memberikan waktunya untuk menyelesaikan gitu ya. Ada pentingnya, ada gunanya juga grup itu ya, grup konsep. Kayak gitu aja ya. Saya jelaskannya, silakan Anda sisanya baca sendiri. Hints, tip and tricks for generating solution concept. Langsung saja kita bahas yang bold ini ya. Make analogies. Ya secara terjemahannya ya kita membuat perbandingan-perbandingan gitu intinya. Di beberapa menit yang lalu saya pernah cerita tentang EV kit ya. Oke, saya juga bertanya gitu. Ask themselves, saya bertanya bagaimana other device solve the related problem. Yang tentang rem cakram itu ya. Oke, saya sudah melakukan ini. Terus wish and wonder itu wish itu terutama ini ya, wonder itu bertanya-tanya atau wonder itu apa wonder ya? Kalau ini kan harapan ya, keinginan. Wonder itu heran atau keingintahuan begitu ya. Begini dimulai dari suatu pikiran atau komentar, I wish we would gitu, or I wonder what would happen if gitu. Saya penasaran apa yang akan terjadi jika gitu. Itu tip and trick ya. Gimana sih caranya membangkitkan ya? Kita harus punya wish dan rasa penasaran, atau kalau saya mengatakan ini seperti eksperimen ini ya. Eksperimen misalkan di rem cakram, gimana kalau misalkan rem cakramnya tetap di situ aja deh gitu. Saya tidak mau merubah-rubah lagi. Kayaknya kalau ngerubah bentuk aslinya malah biasanya banyak orang yang tidak mau merubah bentuk aslinya gitu. Pengennya itu original gitu, pengennya. Supaya kalau dijual bisa tetap tinggi harganya karena mempertahankan original. Ya sudah gitu. Uh, itu kan I wish we could wonder tuh misalkan mempertahankan keoriginalan. Mungkin bisa jadi ke wish, tapi akan dampaknya what would happen if I retain or mempertahankan keoriginalan. Terjadinya maksudnya ini apa yang akan terjadi di mana gitu ya. Tentunya secara teknis ya, technically dalam hal ini rem cakram
kira-kira apa yang akan saya tambahkan atau saya kurangi kalau rem cakramnya tetap berada di tempatnya. Bisa jadi kitnya yang berubah menjadi kecil, ya, kecil banget misalkan, karena rem cakramnya nggak dirubah posisinya, ya secara apa namanya visual yang saya lihat kelihatannya kit bakal menjadi kecil. Kalau kitnya kecil nanti dampaknya tenaganya ya daya kudanya juga menjadi kecil. Nah, akhirnya saya punya konsep gitu. Yaudah, konsep yang pertama original, konsep yang kedua rem cakram diganti, gitu terus ya selalu di eksperimen karena ada wish and wonder ini. Oke, itu aja. Lanjut, distort ideas. Ini yang tadi saya katakan hampir sama lah sama yang di atas ya. Cuman kan kalau di atas cuma sebagai stimuli aja atau pemancing. Sementara kalau ini sudah mulai do itu apa? Melakukan. Sudah mulai do. Kalau di atas cuma berangan-angan aja. Setelah berangan-angan baru saya do ya, yang mengenai rem cakram itu. Apa yang saya do ya ini coba saya ganti, coba saya kombinasikan gitu, coba saya adaptasi, coba saya modify. Terus saya kecilkan tadi ya kitnya. Put to other use, eliminate sama reverse. Ini yang terakhir ini ya. Ini boleh juga nih di apa namanya? Anda tiru nih scamper ini. Tapi sekalipun Anda tidak hafal, saya yakin Anda akan melakukannya juga, mungkin tanpa disadari ya. Tanpa disadari, secara otomatis Anda akan melakukan, coba ganti gitu, coba combine gitu. Ya, jadi nggak perlu dicatat lah, gampang lah ini ya. Oke, use related stimuli. Jadi kita menggunakan stimuli itu pemancing atau perangsang yang berhubungan gitu ya. Ini berkaitan dengan cara kerja tadi alone sama together ya, bertapa sama bersama-sama gitu ya. Di sini si individual, for each individual in a group session yang working alone, and then pass the list to his or her neighbor, ke sebelahnya gitu. Intinya idenya disebar gitu ya ke sebelahnya gitu ya. Terus kita lihat reflection dari ide yang lain gitu. Dari situ biasanya most people are able to generate new idea. Jadi kita distimuli dulu oleh ide teman kita ya. Use unrelated stimuli. Kalau yang tadi related, sekarang unrelated gitu. Di sini kita disuguhi gitu ya, disuguhi collection of photograph of object, tapi secara random disuguhi gitu ya, dengan harapan ya bisa ini memancing gitu. Oke, selanjutnya set quantitative goals. Goals jadi maksudnya ini tujuan seberapa banyak konsepnya gitu, targetnya ya. Di sini targetnya 10 sampai 20 konsep gitu. Soalnya kalau nggak ada targetnya, nggak set, tidak di set ya, tidak diatur targetnya, tidak diatur goalsnya, ada kemungkinan menjadi males karena nggak pasti gitu. Sebenarnya berapa sih konsepnya yang harus dibuat itu. Jadi karena nggak ada batasannya,
Ya bisa jadi satu konsep itu menghabiskan waktu yang sangat lama gitu. Tapi kalau udah di set, oh 10 konsep, oh ya udah berarti kita dikasih waktu 2 minggu. Nah kalau 10 konsep ya sekitar 2 hari gitu ya, sekitar 2 hari kurang sudah selesai. Use the gallery method, itu ini yang terakhir ya. Prinsipnya ada di kalimat pertama itu ya, the gallery method is a way, suatu jalan untuk menampilkan sejumlah besar konsep secara simultan untuk diskusi, gitu konsep ya, sejumlah besar konsep untuk diskusi ya. Ada sketches usually one concept to a sheet are tape, jadi di apa, tape, double tape itu yang dilem atau dikasih jarum di dinding di meeting room gitu. Team member circulate and look at each concept. Ini hampir sama ya, seperti di atas ya. Gitu. Terus the creator of the concept may offer explanation. Nanti si kreatornya menjelaskan di setiap, misalkan 5 orang ya, 5 orang anggotanya yang 4 orang melihat satu kreator, terus habis itu dia apa, circulate nih, bergiliran, bergantian gitu ya. Ya dengan harapan grupnya memberi saran gitu ya, harapannya itu. This method is a good way to merge individual and group effort. Apa artinya? Menggabungkan effort ya, menggabungkan effortnya si individual juga effortnya si grup. Maksudnya ya secara dia usaha bertapanya digabung dengan usaha secara berkelompok gitu. Yang ini silahkan dibaca secara mandiri. Di sini ada, kalau nggak salah ada kuisnya juga ya. Nanti akan ditanyakan tentang TRIS. Next. Oke, apa yang kita lihat di sini adalah sum of the solution to the subproblem itu ya di sini. Solusi dari subproblem. Jadi ada problem tapi dia sub. Sebelum ke problem utama dia ke problem yang kecil-kecilnya dulu. Ya, pertama storing or accepting energy, yang kedua delivering translational energy to the nail. Jadi kita yang ini ya, ketika kita sudah membuat mekanisme pendorong yang dia dapat energi ya, mekanisme ini bisa hidup gitu ketika dikasih energi. Nah terus diterapkan mekanisme pendorong ini. Setelah dia hidup diterapkan to a nail. Oke, kita lihat di sini solution to subproblem of, banyak nih, banyak banget solusinya, sampai mungkin ada lebih dari 20 barangkali. Nah di menit awal kan saya pernah bilang ledakan ya, itu termasuk ini. Ada gunpowder, ledakan dari combusting sawdust from, jadi dibakar, ada apa namanya nih, bahan sawdust ini ketika kita apa, sampah-sampah kayu itu loh, kayu kalau diampas atau kayu kalau digergaji, nah itu kita bakar, nanti memuai gas ya. Nah nanti gasnya bertekanan, nah tekanan itu bisa untuk mendorong gitu. Kalau gunpowder kan serbuk senjata ini. Ini airbag explosion, menggunakan tekanan dari reaksi kimia. Ini menggunakan ledakan dari butan ya, yang LPG punya ini. Butan sama propan ini LPG. Kalau asetilin ini gas
ya LPG gitu ya. Tapi di apa namanya, atau karbit nih ya, barangkali ini asetilen karbit. Biasanya nih las asetilen itu dia pakai gas LPG sama oksigen, tabung oksigen gitu. Nah, kalau butan ya butan, propen ya propen. LPG itu kan terdiri dari berapa persen butan sama berapa persen propen. Nah, kalau asetilin itu benar-benar gas LPG. Maksudnya campuran. Yang ini sendiri-sendiri. Compress air ini kita kumpulin dulu di apa udara, kita kumpulin di tank. Nah, nanti kita trigger. Nah, ini yang paling sering saya lihat ini. Ini yang paling sering saya lihat menggunakan udara. Didorong pakai udara dan seterusnya lah ya. Banyak ini sampai ada ini lebay banget sampai nuclear reaction. Oke, untuk menyingkat waktu saja ya, tidak mungkin saya jelaskan semua. Terus ini kan solution aset tentang energi. Nah, sekarang ini bagaimana cara mengapply translational energi itu ke nail. Jadi ini energi yang bisa menggerakkan gitu. Ini translational ya, energi yang bisa, terutama ini yang paling sering itu memuai apa namanya, udara dikompres ke dalam tank. Dia kan ingin bergerak dia nanti. Kalau dibuka dia akan bisa menggerakkan. Nah, bagaimana cara mengapply-nya? Nah, bisa jadi dengan cara single impact, dengan cara multiple impact, dengan cara multiple impact juga. Tapi kalau ini ratusan, kalau ini puluhan begitu. Tetap menggunakan energi yang ada di kompresor ya, tangki udara. Gitu ceritanya dari gambar ini. Oke, di sini ini kan ide, ini konsep ini. Tapi dia dari sub problem tentang applying. Ya, bagaimana caranya si paku ini bergerak? Yang ini single, yang ini multiple gitu ya. Yang bawah ini apa? Dengan cara push, dengan cara twist push. Ya. Ini twist push ya, berarti diputar ya. Mendorong sambil diputar. Kalau ini hanya apa ini? Ini di push dengan sesama apa ini? Sesama objek ya. Sesama objek yang di kayu. Yang di paku maksudnya. Oke, selanjutnya step 4 ya. Oke, sekarang tadi kan search internally ya, sekarang step 4 explore systematically.